Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Hamzaswati dari jurusan MPI APC. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kalimat Efektif dengan Baik dan Benar yang disusun oleh saya sendiri, Evi Hamzaswati. Baiklah, yang pertama adalah pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pembaca atau pendengar seperti yang ada pada pikiran penulis atau pembicara. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Jadi, bisa diartikan bahwa kalimat efektif ini adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan penulis. Dan yang selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SP. Yang kedua adalah taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga adalah menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan variasi struktur kalimat. Yang kelima, melakukan penekanan ide pokok. Yang keenam, menggunakan kesepadan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Dan yang ketujuh yaitu mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Dan berikutnya adalah tujuan penggunaan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat efektif adalah menyampaikan gagasan, informasi, perasaan dari si penulis kepada si pembaca agar tidak terjadinya kesalahan. Yang berikutnya adalah penggunaan kalimat efektif. Yang pertama adalah digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertai laporan penelitian dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kalimat efektif berbeda dengan kalimat pakai oleh para sastrawan atau wartawan. Berikutnya adalah syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan gagasan. Yang kedua, kalimat tunggal atau majemuk tidak bersubjek. Yang ketiga, kalimat tunggal dengan subjek ganda. Yang keempat, kalimat yang tidak memiliki predikat. Yang kelima yaitu kalimat dengan pendekatan ganda. Dan yang terakhir adalah pemakaian kata tugas atau konjungsi tidak tepat. Dan yang berikutnya adalah predikat tidak didahului kata yang pertama kepararelan, yaitu predikat kalimat majemuk serta rapatan harus paralel. Artinya, jika kata kerja harus kata kerja semuanya, jika kata benda harus kata benda semuanya. Contohnya yaitu yang salah adalah harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Nah, yang benarnya itu adalah harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Yang kedua adalah ketegasan. Yang pertama, unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Contohnya yaitu Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Yang kedua adalah membuat urutan yang logis, misalnya 1, 2, dan 3, kecil, sedang, besar, anak-anak, remaja, dan orang tua, dan sebagainya. Contohnya yaitu
penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek. Dan yang ketiga adalah kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat. Dan yang kedua, menghindari pemakaian superordinat pada hiponim kata. Dan yang ketiga adalah menghindarkan kesinoniman kata dalam kalimat. Dan yang keempat adalah kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Harus memperhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah hindari penanggalan awalan. Dan yang kedua, hindari peluluhan bunyi C. Dan yang ketiga, hindari bunyi S, P, T, dan K yang tidak luluh. Dan yang keempat, hindari pemakaian kata ambigu. Dan yang kelima adalah kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Nah, yang pertama itu kalimat tidak bertele-tele. Yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek verbal strip pasien. Dan yang ketiga, di antara predikat, kata kerja dan objek, penderita tidak disisipkan kata dari pada atau tentang. Yang keenam adalah keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa. Contoh seperti yang pertama, subjek. Subjek S ialah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, dan sesuatu hal. Dan yang kedua adalah predikat. Predikat atau P adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan apa atau dalam keadaan bagian subjek. Predikat dapat juga berupa sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Dan yang ketiga adalah objek dan pelengkap. Objek dan pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Dan yang terakhir adalah keterangan. Keterangan atau ket ialah bagian kalimat yang menerapkan berbagai hal mengenai bagian yang lainnya. Baiklah, itu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.